Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga pada hari ini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit, mari kita doakan bersama semoga Allah angkat penyakitnya sehingga ia kembali sehat seperti biasa. Sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu pada hari ini bertepatan tanggal 28 Februari kita mengingati yang namanya Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj salah satunya ada yang berpendapat bahwasanya hari ini atau bertepatan tanggal 27 Rajab ialah merupakan hari di mana Nabi Muhammad SAW di-Isra dan Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha, yaitu nanti berada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Iva Fatani MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wojo, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Wojo, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Wojo dan saya cintai dan yang saya banggakan yaitu anak-anak siswa-siswi SD Negeri Wojo dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Pada hari ini kita akan memperingati namanya Isra wal Mi'raj. Apa sih sebenarnya Isra wal Mi'raj? Isra wal Mi'raj ini terdiri dari dua kata, yaitu Isra wal Mi'raj. Sudah seharusnya kita sebagai umat Islam harus mengenal yang namanya sejarah-sejarah dalam Islam. Salah satunya yaitu peringatan Isra wal Mi'raj. Nah, di sini nanti kita akan bercerita sekilas sejarah Nabi Muhammad SAW ketika di Isra dan Mi'rajkan sehingga datangnya perintah kepada kita umat Islam yaitu mengenai kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apa sih sebenarnya Isra wal Mi'raj itu? Nah, Isra wal Mi'raj ini merupakan terdiri dari dua kata yang seperti saya sampaikan tadi yaitu Isra wal Mi'raj. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya kita memahami Isra itu seperti secara horizontal, sedangkan Mi'raj seperti vertikal, sehingga ketika kita memahami Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj yang merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, nanti akan melewati beberapa langit, 7 langit, terus nanti sampai ke Sidratul Muntaha dan nanti sampai ke Baitul Ma'mur sehingga nanti sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah nanti Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu dan menjadi 5 waktu karena adanya negosiasi antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini merupakan perjalanan yang dimana Allah sendiri yang memperjalankan sehingga Nabi Muhammad SAW hanya menyiapkan dirinya untuk dapat pergi ke suatu tempat ke tempat yang lainnya hingga jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting buat anak-anak semuanya, anak-anak SD Negeri Wojo untuk memahami apa sih sebenarnya esensi dari Isra wal Mi'raj. Nah, jadi
Isra wal Mi'raj ini perjalanan yang sangat-sangat luar biasa, yang kalau kita ceritakan itu nggak habis sebenarnya diceritakan dalam satu hari. Karena apa? Karena peristiwa itu sangat-sangat banyak di dalamnya. Tetapi perjalanan Isra wal Mi'raj hanya ditempuh dalam satu malam. Ini sungguh luar biasa dan merupakan mukjizat, salah satu mukjizat yang Nabi Muhammad SAW dapatkan. Nah, inilah sebenarnya yang bagaimana kita mampu meyakininya, karena semua peristiwa itu hampir sebagian besar tidak masuk akal. Karena apa? Karena akal kita nggak sampai ke sana. Nah, ini dia. Ketika Nabi Muhammad SAW di Isra wal Mi'raj kan, yaitu Nabi Muhammad mengendarai atau menunggangi yang namanya buruk. Buruk ini seperti keledai yang ukurannya lebih kecil tetapi berwarna putih, dan ini kecepatannya luar biasa seperti kilat, seperti kita melihat petir. Petir itu secara sekilas yang memancarkan cahaya, dan cahaya itu dapat memancarkan berkilo-kilo bahkan beratusan kilometer, dan begitu juga burung ini sangat cepat. Sekejap mata itu bisa dari sini sampai Jakarta, atau dari sini sampai ke luar negeri atau keluar angkasa. Nah, itulah sangat cepat sekali burung ini, sehingga burung ini merupakan salah satu yang menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, ketika itu Nabi Muhammad ditemani oleh namanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menemani Nabi Muhammad SAW untuk pergi dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana Nabi Muhammad SAW berhenti dan mengikat namanya buruk tersebut, hewan tersebut, seperti biasanya masyarakat mengikat hewan peliharaannya seperti unta, kuda dan sebagainya di depan Masjidil Aqsa. Nah, di situ diikat, lalu kemudian Rasulullah masuk ke masjid. Di sana Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat, yang dimana makmumnya merupakan para anbiya, yaitu para nabi. Nah, di situ setelah selesai melaksanakan 2 rakaat, Nabi Muhammad keluar dari masjid, kemudian mengendarai buruk tersebut ditemani bersama dengan Malaikat Jibril. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW kemudian mulai yang namanya Mi'raj, yaitu perjalanan ke atas atau secara vertikal. Itu pertama sampai ke langit pertama, yang dimana di langit pertama Nabi Muhammad dijumpai dengan Nabi, ya. Di sini Nabi Muhammad dijumpai dengan Nabi Adam yang merupakan bapaknya para nabi. Nah, di situ Malaikat Jibril izin terlebih dahulu untuk bisa masuk ke langit pertama. Setelah diberi izin masuk, dan Nabi Muhammad menyapa. Ada yang mengatakan Nabi Adam menyapa Nabi Muhammad dengan mengucapkan Assalamualaikum. Nah, di situ juga terjadi yang namanya komunikasi, ya, saling mendoakan keselamatan. Setelah langit pertama naik ke langit kedua, dan di langit kedua juga ada nabi juga yang menjaga. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ketujuh di sini juga ada malaikat dan nabi yang menjaga langit-langit tersebut. Nah, di langit ketujuh ini Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW naik lagi ke atas, langit ketujuh. Setelah langit ketujuh naik ke atas, yaitu nanti sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini tempat yang dimana tempat yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang makhluk, ya. Sampai nabi-nabi lain pun tidak bisa sampai kemari karena tempat ini sangat-sangat rahasia. Nah, terus sampai lagi kepada Baitul Maqmur, dan di atasnya lagi sampai kepada arsy-nya Nabi Muhammad, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah, yang dimana salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW menerima perintah tersebut dan turun ke beberapa langit bawahnya, yaitu langit ke-6 tepatnya, berjumpa dengan Nabi Musa. Lalu dikatakan oleh Nabi Musa, Muhammad, apakah yang telah kamu dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad mengatakan, saya mendapat perintah melaksanakan sholat 50 waktu untuk saya dan untuk umat saya atau untuk pengikut saya. Lalu apa? Nabi Musa menyuruh kepada Muhammad, kembali lagi kamu kepada Allah, mintalah kepada Allah keringanan. Nah, Nabi Muhammad naik lagi
untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala bersama, ya tentunya bersama malaikat Jibril. Di sana Nabi Muhammad bernegosiasi, yaitu mengenai jumlah rakaat yang terlalu banyak, yaitu 50 waktu dalam satu hari 24 jam. Ya, di sini ada pengurangan 5 waktu, sehingga menjadi 45. Ada yang mengatakan berkurang 10 waktu menjadi 40 waktu. Sampai beberapa kali Nabi Muhammad naik turun berjumpa dengan Nabi Musa karena diminta untuk selalu negosiasi lagi pada Allah agar jumlah waktu sholat yang dilakukan tersebut tidak begitu memberatkan terhadap umatnya. Sehingga sampailah beberapa kali negosiasi dan akhirnya sampai kepada Nabi Musa lagi di langit 6 mengatakan bahwasanya ini negosiasi yang terakhir, yaitu sholat 50 waktu dalam satu hari menjadi 5 waktu. Dan ketika Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad untuk menegosiasi lagi kepada Allah, Nabi Muhammad mengatakan, ya beliau sangat malu ya karena beberapa kali naik kepada Allah untuk melakukan negosiasi, sehingga beliau merasakan sholat 5 waktu ini sudah sangat ringan buat dirinya dan buat umatnya. Nah, ketika itu barulah Nabi Muhammad SAW turun sampai kepada langit pertama. Nah, di sini Nabi Muhammad ternyata ketika turun besokan harinya bangun, Nabi Muhammad menceritakan kepada masyarakat, kepada masyarakat sekitarnya atau kepada pengikutnya. Ada beberapa masyarakat yang tidak percaya atau beberapa kaum yang tidak percaya, tetapi ada salah satu yang sahabat Nabi Muhammad yang sangat yakin, sehingga orang yang pertama kali meyakini Isra wal Mi'raj atau perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa hingga sampai ke Sidratul Muntaha, ke arsy Allah, ialah sahabat Abu Bakar. Nah, di sini Abu Bakar makanya terdapat gelar Asy-Siddiq, karena Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali meyakini, mempercayai Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Makanya terdapat gelarnya Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu seorang Abu Bakar yang mempunyai gelar Siddiq, orang yang sangat percaya gitu, atau orang yang sangat jujur, Siddiq. Nah, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan hanya terdapat perintah mengenai sholat 5 waktu, tetapi juga di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa luar biasa yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad yaitu surga dan neraka, sehingga di sana Nabi Muhammad benar-benar melihat yang namanya surga dan neraka. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad tidak hanya dalam ruhnya saja yang berangkat, tetapi banyak ulama yang mengatakan Rasulullah berangkat tersebut ketika Isra wal Mi'raj dalam bentuk ruh dan jasad, sehingga dalam seperti kita ini, dalam tubuh kita ini, dengan diri kita berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga sampai ke arsy Allah. Nah, di sini Nabi Muhammad diperjumpakan atau diperlihatkan yang namanya surga dan neraka. Di sana ada malaikat yang tidak pernah senyum, yang merupakan penjaga dari pintu neraka atau penjaga dari neraka. Sedangkan untuk malaikat yang penjaga pintu surga selalu tersenyum untuk menyambut para penghuni surga. Nah, di situ juga di dalamnya diperlihatkan, di dalam api neraka tersebut atau dalam tempat neraka tersebut ada seseorang yang dimana seorang tersebut mempunyai yang namanya bibirnya itu seperti bibir unta. Lah, kenapa? Karena semasa hidupnya di dunia ia suka mengambil harta dari hartanya anak yatim. Nah, mengambil secara paksa, sehingga di neraka tersebut Allah gambarkan dan Allah ceritakan kepada Muhammad melalui malaikat tersebut bahwasanya ini adalah orang yang selama hidupnya di dunia ia senang memakan harta anak yatim secara paksa atau sewenang-wenang. Nah, lalu ada lagi orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu salah seorang yang ada seorang yang perutnya itu besar sehingga ia tidak mampu beranjak ke lain tempat. Apa yang dimakan tersebut yang merupakan bara api dari api neraka tersebut. Lalu Rasulullah berkata, "Ini kenapa wahai malaikat?" Lalu malaikat tersebut mengatakan, "Ini adalah orang yang selama hidupnya di dunia ia selalu senang makan makanan riba." Nah, inilah
dan banyak hal yang sebagainya, berbagai ajab yang Allah berikan di dalam api neraka yang merupakan tanda-tanda di mana bahwasanya kehidupan di dunia itu sangat penting bagi kita untuk senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita melukai hati sesama saudara kita, jangan sampai kita suka mencuri barang orang lain, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Inilah nanti ketika kita di surga, maka di surga itu juga kita akan diberikan dengan hal-hal yang baik. Seperti digambarkan bahwasanya minuman di surga itu sungainya itu merupakan susu ya. Jadi sungainya itu bukan air, tetapi sungainya itu airnya merupakan susu. Nah, itu merupakan salah satu gambar yang luar biasa yang ketika seorang masuk ke dalam surga dan lain sebagainya. Banyak kenikmatan-kenikmatan lain yang ada di surga. Apa sih syaratnya masuk ke surga? Salah satunya kita sebagai umat Islam harus meyakini namanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa mengerjakan sholat, mengerjakan perintah dan larangan yang Allah sampaikan melalui nabinya, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah buat anak-anak SD Negeri Wojo terkhusus, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan rasa keyakinan dalam diri kita bahwasanya kita ini hanyalah manusia biasa, yang dimana Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita mampu mencapai kepada tatanan keimanan kita yang lebih baik kepada Allah dengan senantiasa mengerjakan sholat, senang berbagi sama teman, rajin belajar, senang membantu orang tua dan lain sebagainya. Insya Allah ketika kita hidup di dunia, kita nanti ketika meninggal, kita akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surganya. Nah, ini ya yang menjadi catatan penting dari Bapak buat anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, karena kesehatan kita sangat penting dalam ibadah kita. Dalam beberapa waktu yang akan datang, sekitar sebulan lebih sedikit, kita nanti akan masuk kepada yang namanya bulan Ramadan. Jadi persiapkan diri kita sambut bulan Ramadan dengan semangat yang lebih, sehingga insya Allah kita nanti dapat berjumpa di bulan Ramadan dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang. Nah, mungkin itu saja dapat Bapak sampaikan mengenai tausiah singkat pada peringatan Isra wal Mi'raj 1443 Hijriah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditempatkan atau dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kelak nanti, yakni di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat buat saya pribadi, buat Bapak pribadi, dan buat para anak-anak serta para penonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.